Oke, hello guys. Ketemu lagi sama saya Kurnia Bijaksana di Evolution Trading Indonesia. Oke, di video kali ini saya akan memberikan sedikit pembekalan mental bagi teman-teman yang baik itu merasa nyangkut di kripto atau baru mulai berinvestasi di kripto dan bingung enaknya mau gimana. Saya akan memulai video ini dengan sedikit bercerita tentang pergerakan harga Bitcoin dari sejak tahun 2017 akhir atau mungkin ke belakangnya lagi. Oke, kita mulai dari 2017 di saat Bitcoin menyentuh eh, hampir 20.000 ya. Pada saat itu juga kondisinya mirip seperti pada saat tahun 2021 lalu, euforia dan segala macamnya. Bedanya euforia di tahun 2021 sedikit lebih besar menurut saya, nggak jauh tapi sedikit lebih besar. Lalu dengan adanya NFT dan adanya kripto-kripto yang lainnya juga dan sempat adanya DeFi juga eh, membawa harga sebenarnya lebih tinggi eh, daripada dibandingkan saat 2017 ya. Tapi saya akan coba sedikit bercerita ya tentang apa yang terjadi sebenarnya dan gimana caranya kita memisahkan diri dari 90% orang lainnya yang sekarang lagi rugi atau lagi loss gitu dalam trading atau investasi di Bitcoin. Di sini kita bisa lihat bahwa eh, harga pada saat Desember ini dia sempat menyentuh 20 ribuan dolar kurang dikit ya. Dan bulan Desember ditutup dengan harga di sekitar 13.800 dolar. Saya akan coba gambar garis dulu dari situ menggunakan fitur sinar horizontal dan magnet di sini seperti ini. Saya menggambar dua garis. Nah, apa yang perlu diketahui di sini adalah bahwasannya saat saat para pemain pasar yang berada di sisi pembeli ya atau yang ingin mendrive harga naik itu di daerah sini dia sudah bisa dibilang sudah kalah ya atau bisa dibilang banyak orang yang sudah ambil cuan sudah invest dari bawah mulai ambil cuan sehingga tekanan penjualan jauh lebih besar dibandingkan tekanan pembelian walaupun jumlah investor yang masuk beli lebih banyak daripada investor yang jual tapi orang-orang yang jual sudah masuk dari sini sehingga volumenya akan lebih besar terjadilah crash dan terjadilah bear market selama beberapa tahun ya. Kita bisa lihat di sini. Dari crash mungkin terjadi kita anggap aja sampai bulan Maret ya. Dari Januari sampai Maret ini crash ada penurunan sebesar kalau kita lihat dari pucuk atasnya sampai bawahnya di Maret 67%. Pada saat itu semua orang mengejek-ngejek kripto, Bitcoin dan kripto. Maksudnya mereka pada bilang apaan sih ini aset 70% turun, mending saham lah, saham gini 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 dan segala macamnya. Dilanjut dengan pasar yang relatif diem sampai akhirnya dia turun lagi ke 3 ribuan. Lalu dia sempat naik dan berikutnya kita tahu lah ceritanya gimana. Nah, yang mau saya tekankan di sini adalah yang menjadi pemenang adalah orang yang berani beli saat harganya turun. Di sini, sekitaran sini. Pada saat di sini, mungkin di sini, atau pada dasarnya di bawah garis putih yang pertama ini. Kenapa? Bayangkan orang-orang yang beli di sini, atau bahkan beli di sini. Oke, mungkin tergantung mereka bisa jual di mana, tapi mungkin 70-80% mereka sekarang sedang nyangkut atau sedang minus lumayan banyak. Apalagi yang beli di sini, gitu. Nah, jadi yang mau saya tekankan di sini adalah, jadi begitu harga sudah menembus ya, istilahnya menembus sebuah resisten di sini, apalagi dia menembus namanya all time high sebelumnya di sini di 20.000 itu sebenarnya udah bukan sesuatu yang sebagai investor ya itu sudah bukan waktu yang tepat buat membeli. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari sini aja dari sudut pandang candle yang besar ini di bulan Desember 2020
nggak ada yang namanya historical price action ke sebelah kiri. Kita nggak tahu dia bakal naik sampai mana, turun sampai mana, kalau naik gimana, kalau turun gimana. Nggak ada kecenderungan mau ngapain gitu. Apalagi kalau kita belinya di sini, di Februari 2021, 40 sekian ribu. Atau di sini. Bayangin, yang jadi masalah adalah di greedy-nya kita bakal sering menyerang. Kenapa? Karena coba kita lihat, saya akan hapusin dulu tanda panahnya. Greedy ini bakal menyerang karena pada saat di sini euforianya besar. Orang akan menyangka bahwa kita akan ke 100 ribu, minimal 70 ribu, dan segala macamnya, segala macamnya. Nah, sementara saat harga masih di bawah garis putih ini, 13 ribu, orang diem, pada nggak mau beli kripto, masih ragu dan segala macamnya. Oke, bayangin kalau kita beli misalkan di sini aja, di 6 ribu, 6 ribuan aja. Terus kita tarik, kita jual nggak usah di pucuk atas deh. Misalkan kita jual di 50 ribu aja, gitu ya. Kita coba, kita beli di 6 ribu, lalu kita jual di 50 ribu, sekitar sini. Itu kita udah profit 7x ya, 7 kali lipat, 700%. Nah, orang mungkin akan bilang, ya bagusan beli pada saat ATH udah ini dong, all time high udah ditembus dong, kan kita bisa udah konfirmasi, lalu tinggal take profit. Nah, yang jadi masalah adalah misalkan kita beli saat all time high jebol di sini aja di 20 ribu pas aja ya, misalkan sini sampai ke pucuk yang paling atas pun ini hanya 250%, hanya berapa, 2,5 kali lipat bandingin dengan yang beli di misalkan di 6 ribu. Kalau yang 6 ribu bisa berhasil sampai atas, dia sudah profit 1.000%, 10 kali lipat. Kalau misalkan kita beli saat ATH jebol, 20 ribu jebol, sampai atas, kalau mau sampai 1.000%, itu berarti dia harganya harus naik sampai jauh banget. Sampai mana nih? Ini udah saya scroll-scroll 1.000%an. Di 200 ribuan. Dan kalau dilihat di sini, skalanya absurd. Jauh banget. Yang jadi masalah kan di situ. Orang-orang pada beli, oke, mungkin mereka belinya di harga yang masuk akal, 20 sekian ribu, 20 ribu. Mereka berharap 10 kali lipat, 20 kali lipat. Sementara kita, investor-investor yang berani pada saat beli di bear market, ya ya udah nggak usah sampai 100 ribu deh, sampai 50 ribu aja beli, udah profitnya udah gede banget gitu. Nah, jadi next time kalau misalkan Bitcoin ada menembus all time high lagi, kita sebenarnya udah tahu apa yang akan kita lakukan. Sekarang all time high Bitcoin ada di sini di 69 ribuan. Lalu garis keduanya mungkin ada di sini 61 ribu, anggap aja 60 ribu. Nah, next time kita tahu apa yang mesti kita lakukan. Kalau Bitcoin nembus ke 69 ribu, tandanya udah terlambat gitu. Saya yakin mungkin 70-80% orang-orang yang masuk kripto itu pada beli, pada masuknya di sini. Mereka jadi exit liquidity orang-orang yang sudah take profit di sini. Di sini 50 ribu, 60 ribu gitu. Sekarang mereka sudah minus lumayan jauh ya. Bayangin orang yang beli di 50 ribuan sampai sekarang. Dia sudah minus 66 ribu. Pertanyaannya, apa yang sebaiknya dilakukan? Ya, dengan asumsi kita masih percaya Bitcoin bakal berjaya dan naik lagi ya, akan bakal nembus all time high barunya lagi. Menurut saya ya udah mau gimana lagi. Tapi untuk yang belum masuk, nah akan lebih baik, jauh lebih baik kalau kita belinya di sini daripada kita beli di sini, ya enggak? Nah, tapi orang bakal nanya, nah kalau turun gimana? Oke, fine, nggak masalah. Misalkan dia turun lagi sampai ke kotak ini lagi ya, misalkan kotak ini lagi. Gak apa-apa, kita tinggal averaging. Kita lakukan yang namanya averaging, jadi merata-rata sehingga uh, profitnya juga bakal lebih gede. Kenapa? Bayangin, kita beli sekarang di sekitar 20 ribuan. Kalau dia nyentuh all time high-nya lagi aja, nyentuh nggak usah tembus ya, kita udah profit 2,5 kali lipat. Lalu kalau dia turun lebih jauh lagi, misalkan turun sampai sini aja, 13 ribu, 14 ribu, nggak masalah. Nggak perlu sampai nyentuh all time high, sampai sini aja, udah 2 kali lipat. Kalau nyentuh all time high-nya lagi, 4 kali lipat. Jadi kalau harga turun,
Itu yang bagus untuk dilakukan adalah mulai cari area yang bagus buat beli gitu. Saat harga lagi naik, menurut saya jangan beli. Justru justru ya udah kita sideline aja, waiting on the sideline. Ini yang membedakan investor retail yang nggak kaya-kaya sama investor institusional yang kaya banget. Apa coba? Gini, investor retail, saya akan tulis di sini ya. Ini retailnya yang pakai konotasi masih jelek ya, yang masih rugi ya. Satu, modal kecil. Pertama, oke ini nggak bisa dibantah ya, dibandingin sama institusi ya. Ya, akan saya ganti deh, investor retail yang loss. Oke, modal kecil, mentality nggak sabaran. Maksudnya mentality nggak sabaran gimana? Lihat, pengen profit cepet. Yang ketiga, beli saat sudah terbang jauh. Ini, bayangin. Misalkan kita baru tahu Bitcoin di sini di 2021 Februari gitu. Kita beli pas ada berita, wah ini Elon Musk Tesla ya ada Bitcoin. Kita beli di sini di 45.000. Terus modal kecil, misalkan kita beli dengan let's say contoh aja ya, kita punya uang 10 juta, beli kita di sini. Terus pengen profit cepet, kita udah lihat kan bahwasannya dari misalkan dari sini ya, dari Oktober sampai ke sini dia udah naik 300%. Nah, apa yang ada di pikiran investor retail? Dia pengen naik 300% lagi dong, minimal. Yang mana itu udah nggak masuk akal, udah jauh banget. Gitu. 10 juta, pengen 300% lagi. Atau sudah kepikiran resign, financial freedom, mobil baru, dan lain-lain kan. Ya, di sini. Mereka beli di sini. Di sini. Dan begitu chart bilang bahwa pertanda market bullish sudah habis di sini, mereka nggak mau beli, mereka nggak mau jual, walaupun sebenarnya udah profit di sini. Walaupun di sini terus jual di sini 44%, si 10 jutanya udah jadi 14 juta, masih good deal gitu. Tapi mereka nggak mau, ini bakal naik lagi, turun. Habis turun apa yang kejadian? Panik sampai sini. Terus dia naik lagi, oke naiknya sampai ke sini 50%. Mereka masih nggak mau, pengennya naik 300% minimal. Dan turun sampai sekarang nyangkut. Yang terjadi apa akhirnya? 10 jutanya nggak di take profit juga, nyangkut. Selama berapa lama nih? Dari sini sampai sekarang. 607 hari. Sorry, 607 hari. Hampir 2 tahun. Masih nyangkut-nyangkut aja. Nah, itu dan beli saat udah terbang jauh tadi ya, udah di situ. Nah, sekarang apa yang membedakan investor retail yang loss dengan institusi institusi atau wealthy individual? Saya bilang wealthy individual. Jadi orang yang eh, kaya, nggak mesti kaya sebenarnya, duitnya nggak usah banyak-banyak banget, tapi berhasil di investor, apa di berinvestasi ya. Yang pertama, modal cukup. Saya nggak bilang banyak, tapi modal cukup. Dua, rela sabar. Ini yang paling penting. Tiga, ini yang paling penting juga. Beli saat harga jatuh. Nah, saya akan jelasin lagi. Bayangin, mentalitas yang ada di sini, itu sebenarnya udah pernah kejadian juga saat di 2017-2018. Orang pada beli di sini, pada beli di sini, dan segala macamnya. Nah, apa yang terjadi saat di daerah sini? Pada takut semua, pada nggak berani beli. Nah, di sini orang-orang yang kaya, yang wealthy individual yang saya bilang, mulai beli dengan secara furious. Kenapa?
Karena ini harga udah turun, udah diskon lumayan banyak dari yang pucuk atasnya. Nggak apa-apa nanti turun lagi, tapi nyicil. Oke, misalkan ini hanya seorang karyawan kantor ya. Misalkan, saya karyawan biasa aja, bukan karyawan yang gajinya gede-gede amat. Dia nabung aja misalkan, eh, 1 juta per bulan. Mulai dari sini misalkan, beli, 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 dan seterusnya, 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 seterusnya. Sampai sini misalkan. Berarti anggap aja dari 2018 sampai 2020 akhir ya. Misalkan dari 2018 sampai 2020 akhir dia beli terus. Berarti dia punya 3 tahun dong, ya kan? Sepanjang 2018, lalu sepanjang 2019 dan 2020. Berarti dia akan punya 36 juta worth of Bitcoin di sini. Nah, kita anggap aja kan ini akan ada harga harga rata-ratanya ya. Kita anggap aja dia beli di anggap aja rata-ratanya di ATH aja di 20.000 di sini. Naik, nggak perlu terlalu emosional, nggak perlu terlalu apa, ya udah. Sebenarnya jual sampai di sini aja, di 50.000 aja. Ini udah 3 kali lipat. So, dia orang yang tadi berhasil bikin 1 juta sebulan dia selama 3 tahun. Jadi tadi 3 kali lipat ya, berarti 36 dikali 3 sekitar 100 juta. Bagus untuk pegawai kantor dapat kayak gini, sangat keren gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, harga udah di sini nih. Nah, apakah kita akan berlaku sebagai investor retail yang loss atau institusi atau wealthy individual? Tentu akan ada resiko untuk turun lebih jauh ya. Tapi beli di sini jauh lebih baik daripada beli di atas. Mungkin akan ada turun lagi, nggak apa-apa, kita tinggal nyicil, averaging. Nah, lalu kalau misalkan si orang yang tadi 1 juta per bulan tadi sedang berada di sini misalkan di tengah-tengah bull run, lebih baik di sini kita melakukan yang namanya dollar cost averaging, tapi dollar cost averagingnya dalam bentuk USD atau fiat. Udah, alokasi 1 juta tadi kalau lagi naik kayak gini, didiemin aja, diemin aja, diemin terus. Berarti dia ada mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6 bulan dia akan ngediemin duitnya. Tambah lagi mungkin yang ini, sampai dia turunnya lumayan jauh. Berarti mungkin ada bertahun-tahun dia nabung 1 juta per bulan. Terus pada saat harga sudah turun, misalkan dia di sini, atau misalkan nanti harganya turun lagi. Kalau misalkan harganya turun sampai sini aja, ya udah dia punya 2 tahun worth of nabung buat beli Bitcoin di sini. Kita tinggal tunggu lagi berapa lama lagi dia naik lagi sesuai siklusnya gitu. Nah, sama juga dengan institusi yang lain-lainnya. Kalau udah kayak gini mereka nggak akan beli yang kayak gini-gini. Mungkin di berita mereka akan beli atau bilang mereka akan mengadopsi kripto, mereka akan menambah layanan kripto, mereka akan begini-begini. Tapi institusi yang benar-benar profitable nggak akan beli di sini. Mereka tinggal tunggu aja. Begitu sudah kelihatan atau sudah waktunya take profit, tinggal jual. Mereka beli di mana? Mereka beli saat orang-orang investor-investor yang retail itu pada takut di sini. Nah, oke, saya akan hilangin gambar dulu. Sekarang bayangin, Bitcoin puncak tertingginya di situ ya, di 70.000 kurang dikit, 69.000. Sekarang dia sudah turun 70%. Sudah good deal banget dong. Berarti ini udah sebuah good deal. Kalau kita benar-benar percaya sama revolusi teknologi dan revolusi finansial dari Bitcoin. Sudah turun 70%. Banyak, sama dengan yang pas tahun 2018. Dia turunnya oke, okay, 80 persenan. Tapi di sini dia udah 70 persenan. Masih ada kemungkinan dia turun lagi, tapi bayangin. Ini namanya permainan angka ya. Ntar saya hilangin gambar dulu. Saya akan bikin 2 garis. Yang pertama di sini, di titik tertingginya. Yang kedua di harga kita sekarang. Oke. Dari titik tertinggi, dari ATH 2021 sampai ke bawah, ini minus
70%, ya kan? Nah, tapi kalau kita beli sekarang, kalau dia naik, naiknya nggak 70%, naiknya 255%. Itu permainan angka. Jadi, pesan yang mau saya sampaikan adalah saat harga udah tinggi, justru jangan beli. Beli pada saat harga rendah. Karena begitu harga tinggi, lihat, dengan minus 70%, 10 juta jadi sekitar 3 juta, ya kan? Sekitar 3 juta dengan minus 70%. Kalau ini dari sini 10 juta jadi sekitar 25 juta. Oke, sekarang menjawab pertanyaan kalau turun gimana? Oke, turun sampai mana sih? Anggap aja kita turun sampai kita turun ke level yang rendah banget deh, sampai 3.000 aja. Nah, dari 3.000 ini saya sendiri nggak terlalu percaya dia bakal kesampaian ya. Tapi kita anggap aja contoh yang paling buruknya ya. Dia turun 95% ya. Oke, 10 juta, sisa sekitar 500.000. Tapi kalau misalkan kita belinya di tempat yang sekarang, cuman 80%. Minimal masih sedikit lebih terselamatkan. Jadi 10 juta jadi 2 juta. Nah, nanti kalau misalkan ini kejadian, kita udah tahu apa yang mesti kita lakukan. Misalkan kita beli, kalau kita beli, lalu dia balik sampai sini, ini berarti 16 kali lipat. 10 juta jadi 100, hampir 17 ya itu ya. Jadi sekitar 170 juta. Atau nggak usah sampai atas deh, sampai sini aja. Udah 3 kali lipat, hampir 4 ya. 10 juta jadi 38 juta. Nah, ini gunanya kenapa kalau misalkan harga lagi naik-naiknya itu kita jangan beli gitu. Pastikan kita beli saat ada tanda-tanda bahwa harga sudah selesai turun atau minimal sudah turun jauh gitu. Nah, sekarang saya mau ngajarin mindset lagi, kira-kira dari sini bakal turun atau bakal naik. Nah, kalau menurut saya pertanyaannya, itu bakal ngaruh nggak kalau beli sekarang sama beli nanti kalau turun lagi sama beli kalau nanti lagi. Toh, kalau misalkan dia akan mencapai si all time high-nya lagi, mungkin akan butuh waktu berapa bulan atau mungkin berapa tahun. Sehingga proyeksinya mau gimana pun nggak akan ngaruh. Nih, kalau kita kayak gini, sampai sini misalkan, terus gini, atau mau gini, nggak ngaruh kalau menurut saya. Kenapa? Karena kalau saya beli sekarang di sini, nih, udah, oke, apa, 10 juta saya jadi 25 juta, ya kan? Tapi kalau dia turun, lalu misalkan saya beli lagi di sini, tambah 10 juta lagi. Nah, dia turun, lalu dia naik sampai sini. Berarti apa? Pertama 10 juta yang tadi jadi 25 juta, lalu 10 juta yang tadi satu lagi jadi 97 juta. So, saya punya 10 juta jadi 25 juta, lalu 10 juta jadi berapa tadi? 97 juta. Atau 20 juta jadi berapa tuh? 90 122 juta. Masih good deal. Bayangin kalau kita belinya, kalau kemarin kita sebagai orang-orang yang FOMO belinya di sini. Di sini aja belinya. Kalau nanti dia naik lagi ya 10 jutanya cuma jadi 11 juta. Nah, itulah mindset yang perlu dicamkan ya, bahwasanya saat ada sebuah aset yang sudah naik gede, mendingan kehilangan kesempatan naik lagi, terus kita tunggu di bawah, baru kita mulai melakukan pembelian. Mungkin teman-teman ada yang sempat bilang sempat sempat ke sempat dengar bahwa saya bilang bahwa pada saat di sini kalau nggak salah di 2021-an
sekitar sini bahwa mending saya beli Bitcoin di 20.000 daripada nunggu sekarang. Nah, bener kejadian sekarang harganya udah 20 ribuan. Nah, saya ingat ada yang nyela saya, nunggu di 20 ribu nanti nggak kebagian beli dong. Oke, sekarang kita ada di mana? Ya kalau misalkan dia sempat beli terus dijual di atas, ya good for him ya. Tapi kalau untuk sekarang, kalau dia nggak sempat, sekarang dia minus dong, underwater dia. Di sekitar sini, 43 ribu, dia lagi minus 50%-an. Gitu. Oke, nah sekarang buat yang baru masuk, orang-orang yang baru di kripto, baiknya beli atau enggak? Nah, jawabannya sama kayak yang tadi, jangan mencoba timing the market precisely. Nah, pada saat harga lagi di sini, kita nggak tahu bahwa Bitcoin bakal turun sampai 3.000. Kita nggak tahu, ya kan? Kita nggak tahu. Ya udah, tahunya gitu aja. Oke, kita giniin biar cepet. Nah, nggak ada yang tahu. Dikirain ini udah bottomnya. Tahunya dia turun, turun lagi. Nah, pertanyaannya, sekarang udah bottom atau belum? Nggak ada yang tahu. Tapi kalau misalkan sudah turun senilai 70%, lalu kita mulai melakukan pembelian, itu udah jadi yang namanya good deal, cukup good deal, ya kan? Karena kalau misalkan kita balikin lagi dulu ya, oke, kita balikin dulu, bayangin, saya misalkan beli di sini, di sekitaran sini, terus harganya turun. Nah, ya nggak masalah, misalkan di sini aja, dia naik dikit, ya udah profit 80%, apalagi sampai nyentuh ATH-nya, 151%. Kalau misalkan di bawah ada lagi ya, kita bisa beli lagi, bisa nyicil lagi. Tambah 479%. Atau kalau sampai atas ya, lebih gede lagi. Kayak gitu. Oke. Jadi, kalau menurut saya, untuk orang yang masih baru, ya, yang penting adalah sabar ya. Sama ingat mindset para retail dan para institusi yang wealthy. Sabar dan cari, jangan beli pada saat lagi terbang. Jadi yang kemarin-kemarin jangan beli. Sekarang udah turun, ya kita mulai bisa coba mulai dengan catatan masih bisa turun lagi, tapi beli sekarang adalah keputusan yang jauh lebih baik daripada pas beli di sini atau di sini. Karena ya kalau turunnya minusnya jauh lebih dikit dibandingkan mereka-mereka yang ada di sini. Gitu. Oke, itu tadi sedikit perbaikan mental model ya buat investor kripto. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa subscribe channel Evolution Trading Indonesia. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.